wakil rakyat, mereka seharusnya menjaga demokrasi, menyuarakan suara rakyat. Tapi bagaimana kalau mereka justru menyalahgunakan kekuasaan, flexing jabatan, berebut kuasa, dan lupa pada amanah? Inilah 5 negara yang mengalami krisis ketika parlemen dan elit politik lebih mementingkan diri sendiri daripada negaranya. Rusia. Di awal tahun 90-an, Rusia sedang berjuang keluar dari era Uni Soviet. Tapi justru saat itulah konflik internal meledak. Parlemen menolak reformasi ekonomi Yeltsin yang dinilai terlalu ekstrim. Sebaliknya, Yeltsin menganggap parlemen menghambat perubahan. Ketegangan mencapai puncaknya pada Oktober tahun 1993. Yeltsin membubarkan parlemen secara sepihak. Parlemen menolak. Hasilnya, tank militer dikerahkan untuk mengepung dan menghancurkan gedung parlemen di Moskow. Ratusan orang kehilangan nyawa, kerusakan dan kerusuhan terjadi di mana-mana. Ini menjadi salah satu konflik paling berdarah di era modern Rusia. Setelahnya, konstitusi baru disahkan, memperkuat kekuasaan presiden secara signifikan. Di tahun 2018, Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena memecat Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe secara sepihak dan menunjuk mantan Presiden Mahinda Rajapaksa sebagai pengganti. Keputusan ini memicu krisis konstitusi besar-besaran. Parlemen dibubarkan, lalu dibuka lagi dengan anggota yang saling berebut kekuasaan. Mahkamah Agung akhirnya membatalkan keputusan Sirisena, tapi krisis ini meninggalkan dampak yang besar. Kepercayaan publik pada lembaga pemerintah jatuh. 3 tahun kemudian, ekonomi Sri Lanka kolaps, diperparah oleh korupsi dan salah urus kebijakan fiskal yang didukung parlemen. Tunisia dianggap sebagai satu-satunya kisah sukses Arab Spring setelah menjatuhkan diktator Ben Ali pada tahun 2011. Tapi 10 tahun kemudian harapan itu pupus. Presiden Kais Saied dengan alasan darurat nasional membekukan parlemen pada Juli 2021 dan mengambil alih kekuasaan eksekutif dan legislatif. Parlemen Tunisia dinilai gagal menyelesaikan masalah ekonomi dan penuh konflik internal serta dugaan korupsi. Krisis politik berujung pada revisi konstitusi dan Tunisia kembali ke sistem pemerintahan yang lebih otoriter. Krisis moneter Asia pada tahun 1997 menghantam keras Indonesia. Rupiah anjlok, harga naik dan pengangguran melonjak. Tapi di tengah krisis, DPR dan MPR justru dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Mereka tetap mendukung Soeharto yang sudah lebih dari 30 tahun berkuasa. Akhirnya di Mei 1998, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR. Tragedi Trisakti merenggut 4 mahasiswa. Tekanan rakyat akhirnya membuat Soeharto mundur. Tapi DPR saat itu dinilai lamban dan bahkan takut mengambil sikap. Di Hungaria, Viktor Orbán naik kembali sebagai Perdana Menteri tahun 2010 lewat partai Fidesz yang menguasai 2/3 parlemen. Sejak itu, Parlemen Hungaria mengesahkan puluhan undang-undang kontroversial yang memperlemah peradilan, membatasi media dan menyingkirkan oposisi. Kekuasaan Orbán menguat melalui jalur legal, tapi mengikis nilai-nilai demokrasi. Banyak analisis menyebut Hungaria telah berubah menjadi demokrasi iliberal, di mana parlemen tidak lagi menjadi pengawas, tapi alat penguasa. Dari Rusia hingga Indonesia, dari konflik bersenjata sampai pembungkaman konstitusi, semua ini menunjukkan satu hal. Ketika parlemen berhenti mewakili rakyat, maka negara bisa kehilangan arah.
dan kehancuran tinggal soal waktu.